Satu putaran. Insya Allah. Oh, kali ini insya Allah menang. Optimis nggak menang di Lamongan? Insya Allah menang. Wakanda no more, Indonesia forever. Kita akan perbaiki yang harus diperbaiki. Kita akan tegakkan apa yang perlu ditegakkan. Dan kita sikat korupsi itu tidak dengan kata-kata, dengan keseriusan. Baik, pemirsa, 1 bulan sudah arena kontestasi Pilpres 2024 diisi dengan kampanye oleh ketiga paslon. Berbagai cara demi meraih suara hati rakyat dilegalkan. Tentu saja selama itu sesuai dengan aturan. Ruang-ruang publik didatangi agar simpati dikantongi dengan harapan suara akan diberi. Namun hingga saat ini masih belum ada suara dominan yang menjadi penanda bahwa pemilu bisa jadi berjalan 2 putaran. Lalu apa strategi ketiga paslon menghadapi tanggal 14 Februari dan potensi pemungutan suara 2 kali. Langsung saja pemirsa, inilah panggung demokrasi, adu strategi Anies, Prabowo, Ganjar lolos putaran kedua. Bersama saya Afi Adi Malik. Baik, dan langsung saya perkenalkan narasumber yang sudah bersama saya di studio hari ini. Kita ke sebelah kiri saya dulu. Ini perwakilan dari masing-masing paslon. Ada Bang Bestari Barus. Halo, Bang Bestari Barus. Akan kampanye boleh. Pak Wihadi, halo. Bang Eriko, halo. Apa kabar? Selamat Natal dan Tahun Baru. Selamat Natal dan Tahun Baru. Semangat di tahun baru ya. Dan sebelah kanan saya ini ada pengamat komunikasi politik Henry Satrio. Bang Hensat, halo. Halo, selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Dan juga pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indobarometer, Mbak Muhammad Kodari. Salam Mas Kodari. Pancasila. Ini janjian ya sini, bajunya kompak banget. Ini apa? Karena tahun baru, jadi baru. kembali fitrah gitu. Tadi kan waktu masuk dikasih satu-satu. Oh gitu ya. Nggak dapat ya? Oke. Khusus itu memang. Ini khusus untuk ini ya, biar membedakan dengan Iya, perwakilan paslon. iya. Baiklah, saya mau tanya ini kita masuk ke tahun yang baru sudah 1 bulan kurang lebih. Hitungannya tinggal 1,5 bulan ya jelang tanggal 14 Februari. Iya. Masih ada yang percaya diri 1 putaran nggak dengan kalkulasi per hari ini? Dari paslon nomor urut 2, Pak Wihadi ini udah senyum-senyum nih. Yakin nih masih 1 putaran? Atau ternyata sudah mulai kayaknya 2 putaran nih? Kalau kita lebih yakin lagi setelah adanya debat-debat ini. Oh gitu? Iya. Apa dasarnya lebih yakin kalau bisa jadi 1 putaran suara Prabowo Gibran? Ya permasalahannya kan dengan swing voters yang kemarin itu masih angkanya tinggi, tapi saya kira dengan adanya debat-debat ini swing voters itu akan berkurang. Dan saya kira swing voter itu tentu menjadi pemikiran-pemikiran kita dan saya kira mengarahnya ke nomor 2. Ke sana? Iya. Apa yang meyakinkan dari debat? Maaf ya kalau kemudian debat capres gitu kan banyak yang melihat blunder banyak dilakukan oleh Pak Prabowo. Gibran ya dipuji lah ya, penampilannya tidak sesuai dengan pihak-pihak yang melihat bahwa mungkin nggak bisa bicara nih gitu. Tapi ini angka 20 lebih dari 20% swing voter akan diraup semua oleh Prabowo Gibran, apa alasannya? Ya kalau kita lihat sekarang ini kan anak-anak muda itu 60%, kita katakan. Dengan swing voters yang ada itu adalah boleh dikatakan anak-anak muda yang paling banyak. Nah dengan penampilan Mas Gibran pada saat debat, saya kira keterwakilan generasi muda kepada Mas Gibran itu akan sangat besar dan itu akan menjadi satu harapan buat generasi muda untuk bagaimana memimpin negara ini. Jadi magnetnya justru ada di Mas Gibran Ya, untuk karena meraih memang suara anak muda karena di swing voters ini. anak muda. Oke, Ya. baik. Bang Eriko, seperti apa? Ya, ini kan kita mengkaji dari data ya. Kan kalau kita menyampaikan sesuatu kan harus ada datanya Mbak Afi. Ya. Ini saya belajar dari Pak Kudori. Kalau nanti bahas dari hasil surveinya Pak Kudori nggak fair nanti Bung Hensat bilang loh saya juga punya, jadi lebih bagus kita ambil yang
yang katakan netral. Ada memang pihak yang belum memutuskan atau katakan ragu-ragu, itu 28,7%. Betul. Dan itu kalau dilihat sebenarnya di dunia real, itu adalah masyarakat yang sebenarnya tidak terlalu intens terhadap sosial media, terhadap TV, media cetak, itu. Nah, kemudian 71,3% yang katanya sudah memutuskan. Ternyata, Mbak Afi, ini dari data kami kebetulan diskusi dengan peneliti dari Litbang Kompas, itu disampaikan 41,7% masih swing voter. Nah, kalau dihitung dari 71 itu, dari 71, ternyata masih swing voters. Masih swing voters. Jadi belum bisa diklaim akan memilih siapapun yang diajak. Mereka salah satu cenderung melihat dari debat ini. Nah, itu kurang lebih 29%. Ya. 28-29%. Jadi baru 43% yang sudah memutuskan. Ada 57% yang bisa berubah. Bukan hanya bisa berubah, yang 28,7 tadi termasuk ya, itu yang memang belum menentukan pilihan, dan ada yang belum, yang masih bisa berubah. Nah, kalau kita lihat dari seperti ini dan dari data-data yang disampaikan itu, memang harus jujur. Untuk putaran hanya satu putaran berat. Berat buat jujur saja. Kubu Prabowo Gibran. Iya, buat siapa saja. Karena kenapa? Tidak ada dasar yang sudah bisa memutuskan bahwa itu satu putaran. Itu nyata. Dan ini masih ada 39 hari lagi masa kampanye. Kalau masa pemilihan dari 1 Januari masih 43 hari. Nah, semua bisa terjadi. Tapi Anda yakin kalau ini berarti tidak satu putaran, 2 putaran? Ya, sekali lagi. Ganjar Mahfud masuk putaran kedua nggak? Saya kan tidak mau menduga-duga, walaupun nama saya Riko Sotarduga, Mbak. Begitu. Tapi saya punya satu, melihat dari perkembangannya. Pokoknya satu putaran itu. Akumulasi ini ya, yang masuk ke putaran kedua ya Ganjar Mahfud. Dan satu lagi siapa kira-kira? Satu lagi tentu kita jangan pokoknya Ganjar Mahfud lolos lah. Iya, gitu ya. itu dulu yang paling penting. Baik. Bang Bestari, pasangan Amin nih gimana? Yakin satu putaran atau sudah mulai berkalkulasi 2 putaran tapi pasti masuk? Ya, pertama istiqomah dulu, jalan terus. Kedua, debat kemarin memang menjadi satu sandaran juga. Kalau sebagai tontonan dia menarik loh. Tetapi kalau tadi dikaitkan dengan milenial, Gen Z, milenial sekarang ini berakal loh. Dan pengguna gadget yang luar biasa gitu. Asal ada di sana ngomong sedikit tentang sesuatu, mereka langsung konfirmasi, lihat di Google, benar nggak dia ngomong ini. Tapi setuju bahwa nggak mungkin satu putaran ya? Gambarnya belum kelihatan, tapi harapan terhadap itu memang banyak orang berharap. Oke, baik. Saya tahu Pak Wihadi mau menanggapi, tapi saya mau tanya dulu Bang Hensat, gimana nih? Satu putaran ya Prabowo Gibran masih yakin, tapi sepertinya 2 paslon yang lain melihat udahlah kalkulasinya kayaknya nggak nyampe lah. Harus masuk ke putaran kedua. Ya, pada saat Mas Gibran join Pak Prabowo, itu sebetulnya kalau dari matematika dasar tuh Prabowo plus Jokowi kan itu kan. Mestinya cepat 100% tuh. Ya kalau kita diskon karena anaknya presiden kan, mungkin 10... Kok diskonnya anak presiden sih? Ya diskonnya kan bukan Jokowi nih. Jadi Prabowo dan Gibran jadinya kita diskon 20-30%, harusnya 70% cepat nih. Di awal tuh saya perkirakan begitu. Rupanya rakyat tapi hari ini angkanya nggak nyampe sana. Ya, rakyat punya daya kritis juga untuk melihat lagi bahwa yang dipilih ini bukan Jokowi, tapi Gibran gitu ya, dan Prabowo yang dikalahkan Jokowi 2 kali. Maka berpikir kritis juga rakyat sehingga agak sulit Pak Prabowo menembus angka 40%. Jadi dengan angka seperti itu nampaknya memang per hari ini di tahun baru ini masih agak sulit satu putaran. Kemudian kalau kita lihat debat, ini kan seru nih ya. Anies Muhaimin, ini Mas Anies lebih baik jauh dibandingkan penampilan Pak Muhaimin. Pak Prabowo Gibran jauh penampilannya lebih baik dibandingkan Pak Prabowo. Yang mirip-mirip hampir sama tuh memang Ganjar Mahfud gitu. Nah tapi apakah kemudian serta-merta mempengaruhi? Menurut saya belum. Masih ada 3 debat lagi kan yang akan diperhatikan publik. Mestinya Gus Muhaimin dan Pak Mahfud MD pada saat debat melawan Mas Gibran kemarin itu memperhitungkan Gibran sebagai penguasa di sana, sehingga mungkin latihannya harusnya 3 kali lebih keras dari Mas Gibran tuh. Anda nggak lihat bahwa Caimin maksimal dalam debat cawapres?
saya rasa Caimin dua terbebaninya. Yang pertama terbebani karena tampil bagusnya Anies Baswedan, gitu ya. Jadi dia merasa dia harus tampil seperti Mas Anies. Kemudian yang kedua nampaknya dia agak demam panggung dan gugup. Soal Caimin loh. Iya, melihat Mas Gibran bisa jalan-jalan, melihat Pak Mahfud pakai baju daerah, mungkin itu agak berpengaruh juga ke dia. Sehingga di awal saja, saya ingat pada saat pembukaan itu, saya rasa 6 kali dia bicara tentang selepet itu. Ya. Sambil kami juga mikir ini selepet yang mana? Apa? Oke, selepet baik. Itu juga sarung mau saya atau tanyakan selepet tuh. pakai katapel tuh. Ya. Jadi macam-macam juga. Jadi memang masih banyak faktornya yang bisa membuat turun naik suara rakyat. Oke. Suara rakyat ini. Satu lagi. Ya. Generasi Z anak muda ini menarik. Di FGD-nya kedai kopi, nah ini kan banyak anak-anak muda juga yang menyaksikannya. Mereka memang punya pilihan. Tapi ternyata mereka juga akan bertanya kepada bapak ibunya. Ini kira-kira saya pilihannya Udah benar bener nggak nih? belum kalau si Sudah oke A, nggak B, C gitu ya? Memang dia punya pilihan. Tapi di hari hanya untuk mempermudah hidupnya mungkin ya. Dia tanya tuh ke bapak ibunya. Ini kalau saya pilih si A, B, C, D, ini oke nggak nih? Gitu ya. Terus boleh nggak? Bisa nggak gitu? Ya walaupun kita nggak pernah tahu ya nanti dia di bilik suara itu akan coblos Jemput mana? apa. Tapi dinamikanya, Iya. ini menurut hasil survei kedai kopi, Iya. justru banyak yang akan menentukan pada hari H. Jadi saya kebayang jangan-jangan di bilik suara itu bisa saja pindah-pindah itu suaranya walaupun memang sudah ada yang sure gitu ya, sudah sure ke Mas Anies, sudah sure Ya. ke Pak Prabowo, sudah sure ke Pak Ganjar. Mas Ganjar. Oke, Gitu. jadi belum bisa berpegang dong Mas Kodari pada survei hari ini. Kan survei lagi banyak nih ya kan. Jadi belum bisa berpegang karena masih ada 3 debat lagi. Undecided sama swing votersnya juga masih tinggi gitu tergantung penampilan dari paslon. Oke, supaya sederhana begini, kita tentu harus berangkat dari data. Saya setuju dengan Bung Eriko tidak terduga. Iya, jadi bahwa kita harus berangkat dari data supaya acuannya jelas ya. Ya. Nah, saya berbeda dengan Bung Eriko. Saya izinkan pakai survei indikator. Ya. Tadi beliau kan pakai Kompas ya, saya pakai indikator. Ya. Kalau datanya indikator, maka yang belum memutuskan tidak menjawab itu tinggal 5% saja. Oh dikit sekali? Ya, 5%? dikit sekali, 5% saja. Oke. Yang kedua, surveinya Prabowo Gibran 45%, kemudian 2 calon yang lain sekitar 20-an% begitu. Mana yang lebih tinggi antara Caimin, Anies dan dalam margin Ganjar error Mahfud? seingat saya ya. Hah? Dalam margin of error Oke, seingat saya. baik. Ya, kurang lebih lah gitu. Oke. Nah, yang kedua begini, survei itu bisa dilihat sebagai still foto, jadi potret sesaat, cekrek pada hari ini, tapi bisa juga dilihat sebagai sebuah film, sebuah tren gitu. Kalau patokannya adalah still foto atau gambar diam, maka memang belum 50%. Karena tadi kan 45, sementara 50% plus 1 itu ya belum, 45 bukan 50. Iya. Dan kalau melihat angka berdasarkan kriteria atau kacamata still foto, maka ini belum satu putaran. Oke. Tetapi kalau melihatnya sebagai film atau tren, maka sesungguhnya kalau kita lihat dari surveinya indikator dan beberapa sumber yang lain, sesungguhnya perkembangan suara calon ini beda-beda nih. Prabowo Gibran itu naik dari Oktober sekitar 35, November 40, kemudian awal Desember itu 45. Artinya sekitar 5% naik setiap bulan, dan kalau itu terjadi maka pada Januari ya dia akan tembus angka 50%. Bagaimana dengan suara kedua paslon yang lain? Nah, kalau suaranya Ganjar Mahfud itu trennya menurun gitu ya, dari 35 kemudian turun 40, terakhir turun 25, dan ya artinya kalau turun terus bisa 20%. Larinya semua ke Prabowo Gibran? Kecenderungannya begitu. Oke, Dan termasuk memang suara ini Amin. harus berangkat dari suatu teori. Jadi kan beliau tadi punya teori kan, kalau saya punya teori yang lain, yang Ya. saya sebut sebagai teori struktur suara. Bagaimana ketiga kandidat ini dia tidak bertarung di ruang hampa. Dia bertarung dalam sebuah ruang atau sebuah lapangan yang sesungguhnya dibentuk oleh respon masyarakat kepada Pak Jokowi. Ya. Yang saya sebut sebagai kolam besar dan kolam yang lebih kecil. Ya, kolam yang lebih besar ini adalah kolam orang yang pro atau puas kepada Pak Jokowi, sekitar 75-80% tingkat kepuasan Pak Jokowi. Yang kontra, yang tidak puas sekitar 20-25%. Ya. Nah, dinamika itu sesungguhnya lebih banyak terjadi pada kolam yang puas kepada Pak Jokowi. Pertarungan antara Prabowo dengan Ganjar. Ya. Ya. Nah, ini bejana berhubungan. Kalau Prabowo naik, Ganjar turun, demikian pula sebaliknya. Walaupun tren yang terjadi dalam 2 bulan ini, ya yang terjadi itu adalah Prabowo naik dan akibatnya Ganjar turun. Nah, Ya. Ganjar turun ini menimbulkan satu dinamika
di antara dua dinamika yang terjadi pada 1 bulan masa kampanye. Ini kan tadi pembukanya kan 1 bulan masa kampanye. Hemat saya secara garis besar tidak ada hal yang baru lah sebetulnya masa kampanye ini, kecuali 1 debat, yang kedua pergerakan opini masyarakat, gitu, di mana kemudian begitu ada Gibran berpasangan dengan Pak Prabowo terjadi pergeseran suara dari kolom yang basisnya Pak Jokowi ini dari Mas Ganjar kepada Prabowo, ya. Yang kedua, di awalnya dari Ganjar dan PD Perjuangan ada kecenderungan untuk menyerang Pak Jokowi, begitu. Tetapi mungkin setelah survei Desember lihat trennya menurun, mulai ada pergeseran strategi. Ya, tidak lagi nyerang Pak Jokowi, tapi nyerang Pak Wihadi. Menyerang Pak Prabowo, gitu. Oke, baik. Nanti kita itu bahas summary-nya. ya. Itu kurang lebih summary-nya. Apakah kemudian Prabowo Gibran tetap yakin 1 putaran mendengarkan penjelasan dari Bang Kodari, termasuk juga bagaimana apakah ada perubahan strategi politik yang akan dilakukan oleh Amin dan juga pasangan Ganjar Mahfud. Usai jeda kita bahas. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Sebelum kita minta tanggapan dari para perwakilan paslon, tadi Bang Hensat mau menambahkan apa nih sebelum ditanggapin oleh mereka semua? Ya, perhitungan menang 1 putaran itu atau menang dalam Pilpres itu kan bukan hanya 50% plus 1, tapi harus menang setidaknya di 20 provinsi. Ya. Nah, menariknya saat ini ada ketambahan 4 provinsi baru tuh, Bang Eriko. Jadi saya pikir-pikir, oh jangan-jangan ini juga maksudnya ada penambahan provinsi itu ya. Supaya menuhin target 20. Iya, lebih mudah aja dihitung kayak 20 provinsi itu kan. Nah itu yang menarik, jadi memang bukan hanya 50% plus 1 pekerjaan rumahnya, tapi juga menang minimal di 20 provinsi tadi. Nah dengan ada penambahan 4 provinsi di Papua yang menyebabkan kita 38. Jadi di Papua itu jadi 6 kalau saya nggak salah ya provinsinya. Nah itu tinggal dicari beberapa provinsi lagi untuk menang. Tapi itu pun menurut saya secara perhitungan matematika agak sulit. Tetap susah untuk dapat 1 putaran. Ya walaupun ini mohon maaf juga saya per hari ini kok susah sekali meyakini bahwa nomor 2 tidak akan memaksakan untuk menang 1 putaran. Gitu, baik, langsung saja tanya Pak Wihadi. Jadi apa iya tidak akan memaksakan untuk 1 putaran? Kalau kami melihat dari beberapa survei-survei dan juga tadi juga Bung Kodari sudah menyampaikan, saya kira itu perhitungan kita dengan apa yang sudah kita lakukan di lapangan ya, dengan kader-kader kami itu menunjukkan ada tren kenaikan dan tren kenaikan itu cukup signifikan. Tapi apapun yang terjadi bahwa kita pasti akan lolos walaupun itu misalnya tidak 1 putaran pun 2 putaran pun kita pasti akan lolos. Pasti masuk ke putaran kedua. Masuk. Karena dengan survei yang ada ini itu sudah menjadi suatu modal. Anda sudah mengkalkulasi kira-kira akan bertemu siapa di putaran kedua? Itu nanti kelihatan nanti. Kelihatannya siapa aja ya? Siapa aja ya? Saya jawab nanti. Oke. Baik. Tapi kita melihat bahwa trennya seperti itu. Ya. Tren ini adalah meyakinkan kita bahwa kita memungkinkan untuk menjadi 1 periode. Karena ini dengan sisa yang waktu itu, ya ini kan kalau kita melihat tim medsos, tim media itu udara seperti ini, tapi jangan salah kita juga tim darat kita juga jalan. Ya, jadi ini per provinsi yang seperti kayak katakan oleh Bung Hensat tadi, itu per provinsi juga kita sudah mapping juga mana yang menjadi kekuatan-kekuatan kita. Kalau untuk tadi ini beliau ini agak ragu, ini sebetulnya siapa yang akan lolos putaran kedua ya? Masa sih terlihat confidence kok? Iya, tadi awalnya kan bilang 1 putaran, tiba-tiba ya udah putaran kedua pun jadi kan gitu nih. Jadi berubah ya? Kan jadi berubah. Tapi kalau saya ditanya siapa yang akan lolos putaran kedua, saya boleh katakan Caimin salah satunya. Akan ketemu Prabowo? Anies Baswedan. Anda menghitung akan ketemu yang mana nih? Ketemu Prabowo Gibran atau Ganjar Mahfud? Kalau dilihat bedahannya begini, tinggal nanti larinya apa betul seperti itu. Karena banyak juga dari wajah Bung Eriko tadi dia agak nggak percaya itu dengan survei Bang Kodari kan. Nah, jadi coba kita bedah sedikit begini. Pemilih Pak Prabowo 2019 itu adalah orang yang suka Pak Prabowo atau kader Gerindra pada saat itu dan yang tidak suka Jokowi. Nah, ketika ini bergabung, kira-kira ini bagaimana nih? Ini ada jatuh ke mana? Apa balik ke kandang? Atau justru kalau ke Anies? Kalau ke Anies, bisa-bisa Anies yang 1 putaran ini menang.
Apa iya bisa 1 putaran Anies? Begitu. Dan itu persentasenya cukup tinggi loh. Dari survei saja kalau Contoh, kita tadi mengambil Litbang Kompas, mungkin suara Anies masih agak jauh loh dengan Prabowo Gibran. Bagaimana, apa yang bisa dilakukan sehingga make sense, masuk akal Anies 1 putaran? Mungkin juga pertanyaan yang sama nanti buat Bang Eriko. Inilah yang sekarang ini sedang berproses. Dilihat lagi, diterawang lagi. Ada yang ngomong kripto, ada yang ngomong tentang bagaimana pajak lebih diluaskan lagi, beban masyarakat masih tinggi. Ya. Itu kan jadi bahan bagi orang gitu ya. Untuk Nanti mempertimbangkan. Kami 28% ini akan terkena kesulitan atau tidak. Sepanjang perjalanan hasil debat kemarin kelihatannya mereka bilang, wah ini agak sulit kita ini kalau barang ini yang jadi katanya. Ya. Kan itu tuh. Ya. Nah ini makanya mungkin 2 minggu dari sekarang ini baru bisa kelihatan terang, agak terang sedikit. Jadi kalau sekarang masih belum kelihatan ya? Belum, masih gelap? baru kemarin, baru mau kita bahas. Baru sekarang ini kita bahas di sini. Belum lagi 2-3 hari ke depan, apakah itu akan memperkuat apa yang dilakukan di survei indikator, atau malah kemudian mengkoreksi apa-apa yang kemudian itu menjadi hasil indikator yang sudah agak lama juga itu Bang ya? Udah agak lama juga itu? Nggak, awal Desember. Awal Desember? Iya, yang terbaru lah di antara yang lama. Tadi Oktober Kalau Desember yang benar nih. saya kan bukan indikator. Enggak, abang kan pakainya sih indikator nih. Indikator awal Desember. Awal Desember. Yang terbaru belum ada. Belum ya, tadi tunggu dulu lah. Jangan dulu dibilang seperti itu. Masa langsung 45 apapun kaget. Enggak Bang, analisa saya jadi kaget juga, 45 tinggi banget. Analisa saya berhenti sampai Desember. Jantung kita belum. Mbak Afi, jujur saja ya, ini sahabat saya Hudori nih. Dialah yang pertama kali juga termasuk yang mengatakan sebaiknya 3 periode. Itu saja melanggar konstitusi. Ini supaya kita semua itu track record. Saya sebenarnya sudah menyampaikan ke Komisi 2 supaya nanti, tapi tidak sekarang, yang akan datang, semua lembaga survei itu harus mengklarifikasi siapa yang membiayai. Kita memaklumi, namanya mencari makan. Anggota DPR saja lapor LHKPN. Kenapa survei tidak begitu? Nah, kenapa tadi saya sampaikan data yang kita ambil itu adalah Kompas supaya ini fair. Kita juga memaklumi kalau indikator atau katakan Mas Hudori punya ya ada keterkaitan. Ada ya kita pesanan maksudnya. maklum. Ada survei lain lagi. Maka saya sampaikan kenapa nggak 52% aja langsung? Tanggung, kenapa 45? Kan begitu. Supaya lebih meyakinkan. Kita ini juga belajar statistik. Anda terganggu dengan 45% itu? Jadi begini, kalau kita mau ini adalah sedikit dasarnya. Sedangkan di Kompas saja hasil diskusi kami, misalkan, apakah ada intervensi? Ada. Itu jelas boleh ditanyakan sama apalagi yang lain. Mengkondisikan survei itu tidak sulit. Bukan ini kita sudah hal yang biasa, hal itu tahu, paham metodologinya dan lain-lain. Nah, makanya kita tadi sudah sampaikan ya Pak Bestari, sampai kapan? Oktober kata Pak Hudori, tapi diralat lagi, sampai awal Desember. Berarti sama dengan Kompas. Kompas sampai tanggal 7 Desember. Mana yang benar? Nah, kita kembalikan kepada masyarakat. Percaya tidak? Itu kembali kepada pilihan masing-masing. Tapi di Litbang Kompas suara Mas Ganjar banyak tergerus loh, dan kemungkinan besar beralih ke Prabowo Gibran. Justru itulah kami melakukan koreksi. Kita juga sadar diri, kita juga harus melakukan perbaikan. Kunci dari segala hal ini apa? Itu tadi sudah disampaikan Mas Hudori juga, bahwa Pak Jokowi itu dari PDI Perjuangan, dari mulai wali kota. Nah, sekarang saya tanya, apakah Pak Prabowo Pak Jokowi? Ya tidak. Yang paling mirip dengan Pak Jokowi itu ya Mas Ganjar. Jadi kalau kemudian kolam besar, kolam kecil, PDIP yakin tetap mendapat itu kan boleh saja istilah kolam besar, kolam kecil, mau jadi ikan besar di kolam kecil, mau jadi ikan kecil besar di kolam besar. Itu kan istilah saja. Sebentar lagi nanti jangan-jangan Pak Hudori ini jadi politikus nanti. Bukan lagi jadi pengamat politik. Baik. Tapi begini. Silakan. Kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh Bung Eriko ini mengenai masalah survei. Kalau kita melihat survei-survei semuanya, itu rata-rata memang nomor 2 ini adalah yang lebih unggul. Walaupun kita semuanya tahu, tentu dari Bang Eriko juga tidak percaya pada saat itu. Tidak mempercayai survei angka-angka survei tersebut. Dianggap survei-survei tersebut sudah dibayar semua. Saya kira sesuatu hal yang mungkin kita kembali lagi kepada permasalahan-permasalahan yang program-program. Tapi Pak Wihadi, apakah Pak Wihadi setuju misalnya semua lembaga survei mengklarifikasi siapa yang membiayai?
Saya kira itu ada, kalau memang ada aturannya Ya, seperti itu nanti silakan aja. nanti kita Ya kan? harus usulkan itu untuk yang Ya. akan datang. Karena Oke, nah, itu baik. dia, karena itu kan aturan itu nanti akan dibuat apakah itu memang harus dilakukan seperti itu. Sama aja. Untuk fair supaya kemudian informasi yang diterima oleh Iya. masyarakat lebih clear dan transparan. Begini. Gimana Bang Mas Ardi? Semua kita paslon ini ingin menang. Tapi mbok ya jangan kemudian membuat framing-framing dengan model-model tertentu supaya menjadi afirmatif kepada masyarakat. Cocoklah memang dia karena selama ini surveinya bagus gitu. Kita harapkan bahwa ada keterbukaan. Oke. Saya setuju dengan Bung Eriko tak terduga tadi supaya ada keterbukaan. Karena begini, pernah juga dalam satu kesempatan itu ada perdebatan, lu punya 30 sekian, yang ini 45, menyatakan mana yang benar, itu aja sulit. Pak Bestari, ada satu di media lebih dari 100% totalnya. Itu ada. Ini kan, Baik. jadi ini Tapi begini. kalau framing seperti ini, saya kira. Tapi apa survei itu jadi framing? Apa iya Anda Nggak, setuju bahwa survei itu framing? Kita kembali lagi kepada masing-masing. Ya. Secara internal, partai-partai politik pasti Juga melakukan punya survei. Di luar yang survei dirilis sendiri. ini. Oke. Nah, dari situ aja kita bisa tahu sebenarnya. Dan ini kan ada yang disembunyikan, ada apa semacam. Ini adalah sebenarnya adalah refleksi. Tapi survei yang ada di partai-partai politik yang sekarang ini adalah bagaimana sistem daripada yang ada ini. Oh, saya berarti harus merubah strategi seperti yang dilakukan oleh Bang Oh ya, Vito, kita kan? melakukan survei, tapi survei kan. itu untuk kebutuhan internal yang tidak perlu kita sampaikan ke Betul. publik. Karena kalau kita sampaikan itu, kok ada double framing kata masyarakat. Atau jangan-jangan nggak itu disampaikan loh. karena Nah, itu angkanya dia. juga masih rendah, belum naik-naik gitu kan. pertanyaan- Oke, tapi bisa kita juga jeda lebih dulu, tinggi, kita toh. jeda dulu, kita jeda itu dulu. dia. Saya tunggu tanggapan dari Bang Hensat dan Mas Kodari usai jeda, tetaplah bersama kami. Kalau memang kita menghendaki, ya Mas Sodori juga kan dulu sudah menginginkan 3 periode kan begitu kan, padahal itu kan melanggar konstitusi kan begitu. Tapi itu kan tidak berhasil, jujur saja. Nah, apakah sekarang bisa dijamin dari hasil survei itu juga berhasil? Oke. Memangnya masyarakat rakyat Indonesia bergantung pada hasil survei? Tidak. Ya, hukum itu harusnya tegak begini. Inilah hukum. Dalam kenyataannya dia bengkok. Dia tajam ke bawah, dia tumpul ke atas. Dan kondisi ini tidak boleh didiamkan, tidak boleh dibiarkan, dan harus berubah. Karena itu kita mendorong perubahan, mengembalikan hukum menjadi tegak kepada semuanya. Kami, Prabowo Gibran, Koalisi Indonesia Maju, siap melanjutkan fondasi yang sudah dibangun oleh pendahulu-pendahulu kita. Kita yakin Indonesia akan melompat menjadi negara hebat, negara maju, negara makmur, negara adil. Hanya dengan demikian, tetapi syaratnya kita harus rukun. Kami duduk dengan para menteri, bahkan kami duduk dengan presiden. Kami punya pikiran yang sama dalam merancang ini karena kita ingin menjemput 2045 sebagai negara maju, negara unggul. Itu yang harus kita ciptakan. Maka ketika kemudian soal setuju tidak setuju, kami hampir 10 tahun. Bahkan proyek-proyek strategis nasional yang ada di Jawa Tengah, saya bereskan, Pak. Karena itu bentuk tanggung jawab kami sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, dan kami tahu posisi itu agar kita berada dalam satu barisan. Ya. Ini perwakilan 3 paslon kompak nih ngomongin soal survei, termasuk juga akan bongkar-bongkaran siapa yang menjadi pendana. Jangan sampai jadi framing politik ke publik seakan-akan afirmatif dia yang sudah menang atau unggul. Mas Kodari banyak disinggung tadi namanya. Mau klarifikasi Pertama nggak? kan begini, kalau saya dari tadi tuh yang jadi analisa saya kan bukan survei Indobarometer. Saya dari awal sudah mengatakan survei indikator. Jadi kalau misalnya salah paham ya kekurangan beliau-beliau itulah sebagai sebagai orang yang mendengarkan begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau soal survei segala macam, nah nanti dikembalikan aja lah. Ini kan rencana-rencana beliau untuk DPR yang akan datang. Ya. Nah, jadi diskusi kita soal ini aja lah, soal tema pada kali ini. Ya. Nah, saya sebetulnya mau pinjam teorinya Bang Hensat nih. Kan beliau teorinya teori momentum. Nah, saya agak beda dengan Bung Hensat. Kalau saya katakan sebetulnya momentumnya sudah ada. Momentum itu ada
pada diri Prabowo dan Gibran. Momentum apa yang dimaksud? Momentum kenaikan suara. Jadi Oke, begitu Gibran masuk, auranya Pak Jokowi, ya Jokowi efek tadi itu, atau saya sebut faktor J itu kemudian membuat Pak Prabowo itu naik begitu secara linear ke atas. Gitu. Jadi momentum itu sebenarnya sudah ada. Dan saya belum melihat ada momentum yang lain membuat momentum ini patah. Dan justru dengan penampilan Gibran kemarin itu, tadi malam, itu malah membuat saya kira ada satu elemen lagi, variabel pada diri Gibran itu sendiri, gitu. Bahwa dia bisa menunjukkan bahwa sebagai calon orang muda yang tadinya underestimate, yang disebut sebagai belimbing sayur itu, atau samsul itu, ternyata cabai rawit, gitu loh. Dan menurut saya dengan proses itu sebetulnya pasangan Prabowo Gibran ini bisa jadi akan punya faktor yang baru yang namanya faktor G itu. Jadi kan sebelumnya faktor ada G itu faktor Gibran gitu kan, sebetulnya kan yang dibawa Gibran itu adalah aura bapaknya, faktor Jokowi. Tetapi kemudian pada hari ini dengan debat tadi malam saya melihat Gibran telah tampil dan memberikan nilai tambah. Bagaimana dengan PDIP yang tadi Bang Riko katakan bahwa dari awal dari wali kota sampai presiden ya Jokowi itu PDIP. Hari ini pun sebenarnya masih bisa dikatakan PDIP. Betul. Jadi ini semua kan kembali kata kuncinya kepada masyarakat ya. Beliau tadi mengatakan bahwa beliau ini kan sedang memframe. Tadi kan disebut frame. Beliau memframe bahwa Pak Mas Ganjar itulah sesungguhnya atau Pak Jokowi itulah sesungguhnya PDI Perjuangan gitu. Tetapi di masyarakat ada juga yang melihat bahwa penerus Pak Jokowi itu adalah Prabowo gitu. Nah awalnya ini terbagi dua tuh, karena Pak Jokowi kan juga ya merangkul Mas Ganjar, merangkul Pak Prabowo, makanya angka surveinya tuh kurang lebih sama, kolam yang besar tadi terbagi dua kepada dua orang ini. Tetapi begitu Gibran masuk sebagai wakilnya Prabowo, akhirnya persepsi di masyarakat bahwa penerus Pak Jokowi adalah Pak Prabowo, dan disitulah sudah mulai terjadi migrasi, bahkan bisa disebut eksodus. Eksodus itu kan migrasi besar-besaran ya, eksodus kepada Prabowo Gibran, dan menurut saya sebetulnya teori beliau yang namanya momentum itu ya sudah lahir pada konteks Prabowo Gibran. Iya. Bang Esan mau menambahkan. Dan yang bisa menghentikan inilah adalah kalau ada satu peristiwa besar yang entah apa begitu ya. Tapi menurut saya kalau peristiwa besar entah apa ya nggak bisa kita sebut gitu loh. Dalam bahasa ekonomi itu namanya ceteris paribus. Kalau faktor semesta yang nggak bisa, ya jangan disebut karena nggak bisa sebut gitu loh. Ya jangan disebut ceteris paribus saja. Oke, Bang Esat silakan. Ya memang momentum itu akan dimiliki oleh masing-masing paslon nantinya. Tapi masalahnya bisa nggak dia memanfaatkan momentum itu gitu. Kalau kemudian dianggapnya momentum Pak Prabowo adalah Mas Gibran, maka kalau berdasarkan hasil surveinya Kompas ya dia akan berhenti di situ di 39. Justru tidak terjadi kenaikan tren ke depannya. Artinya tidak ada momentum baru lagi kan? Karena Mas Gibrannya sudah ada. Nah, sehingga ya otomatis 2 putaran gitu, nggak bisa 1 putaran gitu ya. Terus kemudian yang kedua adalah kalau kita lihat bagaimana kekuatan masing-masing calon ini kan ada yang langsung mengeluarkan semua kemampuan, ada juga yang mencoba menahan-nahan, menyimpan-nyimpan gitu ya. Misalnya kalau kita dari lihat Pak Prabowo dan Mas Gibran. Mas Gibran ini kan dia menampilkan 2 karakter yang berbeda. Sebagai orang panggung kita sama-sama lihat pada saat debat. Betapa dia tidak canggung berkomunikasi dengan Pak Mahfud, dengan Mas Gibran dan Pak Caimin juga gitu ya. Tapi kalau dilihat kesehariannya beda banget gitu. Jadi jangan sampai kemudian masyarakat, wah ini kayak Reza Rahardian nih antara kehidupan asli dengan film yang lain berbeda gitu. Jadi rakyat juga bingung juga nih sebenarnya Gibran yang asli yang mana gitu. Nah menurut saya itu harus disamakan karena nanti bisa backfire. Nah kemudian kalau dari sisi Anies Muhaimin ini kan kekuatannya Mas Anies ini kan memang lagi-lagi sebagai akademisi gitu. Tapi dia ini tanpa partai, jadi bukan tanpa partai, bukan orang partai yang memang memiliki akar rumput seperti Caimin. Tapi kalau dilihat setiap pergerakan di daerah-daerah emang banyak ini pendukungnya Anies Muhaimin gitu ya. Tapi apakah kemudian yang banyak itu akan milih? Sudah pasti milih atau datang gara-gara door prize kan nggak tahu juga tuh. Nah sementara sebentar, kalau ya pasangan Amin sudah ada belum momentumnya atau
seperti apa momentum yang mungkin bisa diciptakan Kalau jelang hari kita H? belajar di Jakarta, Mas Anies itu justru momentumnya didapat dari kesalahan orang lain terus. Jadi blundernya AHY Silviana Murni, blundernya Ahok, yang kemudian menaikkan suara Anies. elektabilitasnya dia. Nah sekarang ini kan masih so-so. Aman-aman aja. Pasti bingung Anies Muhaimin ini karena setiap kali di lapangan penuh, tapi di survei belum penuh. Ya nggak usah bingung-bingung amat karena memang terkadang masyarakat motivasinya beragam. Berbeda. Nah, sementara di kubu Ganjar Mahfud ini kan ada kekuatan dahsyat yang dimiliki oleh Pak Ganjar bersama PDI Perjuangan. Tapi Pak Mahfud ini menurut saya adalah kontestan yang paling beruntung. Logistik tidak kuat, masa juga tidak terlalu banyak, tapi bisa jadi cawapres gitu. Maka memang ya harus ditunggu juga permainannya. Waktu gimmicks ya, saya tuh benar-benar deh waktu cawapres itu saya tidak menduga gimmicks itu justru datangnya dari pasangan Ganjar Mahfud gitu. Justru yang lain nggak banyak gimmicksnya. Bahkan Gimmick apa nih? Ya dari pakaian, baju adat terus daerah. kemudian ganti kostum. Saya kaget loh, maksud saya bukan tipikal Mahfud MD mungkin dia terlalu banyak gimmick gitu. Ya, padanya. Jadi begitu dia bergimmick kita kok begitu. Positif nggak gimmicknya? Ya kalau akhirnya setelah ganti baju dia malah baca 1 sampai 20 ya nggak ada positifnya gitu. Mestinya dia santai aja gitu. Baik, siapa mau menanggapi? Mas Riko dulu. Ya, saya sebenarnya menarik ini. Bahwa kritik otokritik itu kan harus seperti Bung Hensat tadi ya. Ini terlihat bahwa Bung Hensat ini memang pengamat. Kalau Pak Hudori ini minta maaf lah. Sudah framing. Ini ada apa sih Bang Riko sama Pak Hudori? Bukan. Tadi kan Pak Hudori yang sampaikan saya framing. Ya, sebenarnya yang framing salah mendengar antara sebenarnya framing. Loh, kan indikator Indobarometer kan tadi yang menyebutkan indikator juga Mas Hudori. Nah, justru Mas Hudori ini sudah sebenarnya lebih cocok menjadi tim sukses dari salah satu paslon karena sudah tergambar betul kalau secara framing arahnya kemana. Karena apa ya? Apakah sempurna betul yang disampaikan itu? Ataukah hasil survei itu pasti benar? Nah, kita bisa berdiskusi panjang soal hal itu karena kita juga memahami hal seperti itu. Tapi beginilah, kalau memang kita menghendaki, ya Mas Hudori juga kan dulu sudah menginginkan 3 periode kan begitu kan, padahal itu kan melanggar konstitusi kan begitu. Tapi itu kan tidak berhasil, jujur saja. Nah, apakah sekarang bisa dijamin dari hasil survei itu juga berhasil? Memangnya masyarakat rakyat Indonesia bergantung pada hasil survei? Tidak. Mereka melihat dalam proses ini yang tadi yang disampaikan Bung Hensat pergerakan itu paslon lah yang bahwa lebih momentumnya dipantau. ada. Nah, sekarang apakah masyarakat rakyat? Ini contoh dari hasil Kompas saja. Kita harus ada dong benchmarknya yang tidak dibiayain siapapun, dibiayain oleh dirinya sendiri. Yang baru memutuskan itu 44%. 56% belum memutuskan, bingung, swing voter, dan lain-lain. Itu yang akan itu yang akan diambil oleh Ganjar Mahfud untuk menaikkan suara. Dan ingat, Mbak Afi, ini masih 39 hari. Apakah dalam 39 hari tidak banyak yang terjadi? Tadi diskusi yang sebelumnya pun kita bersama Mbak Afi ada menyampaikan bahwa ada yang menentukan di hari-hari H. Nah, di detik-detik terakhir Di detik-detik terakhir. Nah, apakah itu tergambar oleh hasil survei? Tidak. Adakah sesuatu kejutan yang bisa dinantikan dari Ganjar Mahfud jelang hari H? Begini. Di luar debat ya? Begini, kalau kita menyampaikan itu semua tentu nanti, kan ini kan kita namanya panggung demokrasi, namanya juga strategi. Jadi pasti juga Pak Bestari nggak bisa disampaikan sekarang. Tidak bisa disampaikan sekarang. Tunggu saja. Tapi dalam 1 bulan terakhir tuh banyak hal yang bisa terjadi, Mbak Afi. Baik. Seperti itu. Baik, 1 bulan sama juga suara dari Bang Bestari masih banyak yang terjadi, lalu kemudian juga suara yang mana yang mau diambil? Apakah suara undecided dan swing voters yang belum menentukan atau memang mengambil suara lawan dengan narasi perubahan? Untuk sampai putaran kedua kita sudah berhitung aman. Jadi hari ini kita lebih banyak berkonsentrasi menggerakkan seluruh simpul yang ada untuk memperhatikan TPS. Ya, supaya jangan sampai terjadi hal-hal yang selama ini itu menjadi pergunjingan di berbagai kalangan tentang adanya indikasi kecurangan ini itu. Jadi untuk mengantisipasi itu justru simpul ini sudah bergerak ke TPS untuk mengamankan itu. Itu salah satu kunci strategi kita untuk lolos
ke putaran kedua. Yang curang siapa? Siapapun yang curang nanti akan kelihatan. Yang curang siapa? Apa tapi udah ada antisipasi nggak kira-kira lawan mana yang akan curang? Yang harus dikeket? Kita menganggap ada potensi karena dibicarakan oleh masyarakat. Maka kita hadir mengantisipasi supaya masyarakat merasa tenang, nyaman, aman, suaranya diberikan kepada Anies dan Caimin. Baik, singkat Pak Wihadi, singkat saja supaya rata penjelasan semuanya, singkat. Ya, kalau dasar kami adalah gambaran awal adalah memang survei adalah merupakan gambaran awal. Dan itu kalau kita lihat dari Mas Eriko ini sebenarnya juga gara-gara survei itu merubah strategi juga. Yang dulu nyerang-nyerang Pak Jokowi, sekarang nggak jadi nyerang-nyerang Pak Jokowi gitu kan. Kalau tadi mempertanyakan masalah survei, tapi sekarang kok justru mempercayai survei juga ini, ya kan? Nah ini kan sesuatu hal yang sebenarnya kita harus melihat bahwa survei ini kan suatu acuan yang ada di masyarakat. Dan kami melihat bahwa nantinya pada saat hari H ini, kalau kita melihat trennya ini justru kita akan menambah. Kita akan menambah suara kita. Swing voter yang dikatakan oleh Bung Eriko mengatakan swing voternya itu masih tinggi menurut Kompas, itu nanti akan ke Sita, akan ke nomor 2. Nggak ke Ganjar Mahfud. Saya kira itu akan ke dan nomor 2. Nggak gitu kan. ke Amin. Saya kira begini, Semua diambil. Ya, oke. Jadi begini, jangan juga kemudian hasil survei itu dijadikan sandaran. Mudah-mudahan Bang Kodari nanti bikin survei naikkan kita sini. Di bawah itu siapa? Ya. Apa ada gambaran Pak Prabowo itu apa? Pak Jokowi? Mana ada? Dasarnya dari mana? Pak Jokowi geraknya cepat, Mas Ganjar geraknya cepat. Pak Prabowo bukan Jokowi. Itu bukan Jokowi. Tapi narasinya keberlanjutan. Pak Prabowo. Apakah kami tidak melanjutkannya? Oke. Dan juga apa? Memberikan yang lebih sempurna lagi, lebih baik. Itu jelas. Anak Pak Jokowi ada di kubu Prabowo. Loh, itu kan wajar saja. Namanya anak. Tapi apakah anak sama dengan orang tua? Berbeda. Anda saya melihat berbeda. Saya perjelas. Oke, baik. Diperjelaskan usai jeda. Apakah mungkin narasi perubahan, narasi keberlanjutan memang masih laku untuk dijual oleh para paslon meraih suara di tanggal 14 Februari. Tetaplah bersama kami. Menurut saya memang paling cocok keberlanjutan itu untuk Pak Prabowo karena dia berlanjut terus ikut di Pilpres nih kan, itu yang pertama. Baik. Mendengar penjelasan dari perwakilan paslon, saya lempar kembali ke Bang Hensan dan Bang Kodari. Nah, menyambut juga pertanyaan sebelum jeda. Ini narasi perubahan keberlanjutan sudah terhitung berapa? 40 hari, 41 hari lagi jelang hari H. Apakah masih laku untuk dijual dan dibeli oleh pemilih? Iya, karena itu yang diingat ya, paling mudah kan. Misalnya Mas Anies Muhaimin ya bicara tentang perubahan, ya maka yang dia sampaikan adalah perubahan-perubahan itu yang paling mudah. Anda melihat mereka konsisten? Ada beberapa hal yang konsisten, misalnya harga-harga barang naik ya masa mau dilanjutkan, itu kan harus diubah. Tapi memang waktu debat kemarin Caimin sempat mengatakan bahwa ada undang-undang cipta kerja yang harusnya implementasinya disegerakan tuh, dipercepat. Kalau saya nggak salah bicara begitu. Saya agak kaget juga dengar, oke. Kok dia bilang omnibus law-nya harus dipercepat, bukannya harusnya diubah ya? Berkebalikan gitu ya? Ya, itu nanti mungkin Bang Bestari bisa jawab. Tapi selebihnya menurut saya Anies Muhaimin konsisten dengan perubahan itu. Oke. Nah, sementara kalau di Prabowo... Keberlanjutan ini jadi milik siapa nih? Sempat disentil juga oleh Mas Kaesang soal katanya saya juga bingung nih positioningnya Pak Mas Ganjar seperti apa. Meskipun Mas Ganjar bilang, oh ya berproses makanya biar kamu paham gak bingung-bingung gitu. Ya, jadi ini milik siapa? Menurut saya memang paling cocok keberlanjutan itu untuk Pak Prabowo. Karena dia berlanjut terus ikut di Pilpres nih kan, itu yang pertama. Maksudnya keberlanjutan program pemerintahannya sekarang. Iya, tapi pertanyaannya kalau melanjutkan Pak Jokowi, Pak Wiyadi, kalau Pak Jokowi itu kan nawacita. Sementara Pak Prabowo Gibran ini jadi astacita, dikurangin 1. Jadi 7. Jadi 8. Jadi 8 ya. Harusnya 9 jadi 8. Padahal kan katanya kalau keberlanjutan ya 9 aja terus gitu kan, nggak dikurangin 8. Nah, apakah ada yang sudah berhasil gitu ya dari 9 itu, sehingga maka perlu dikurangi 1. Nah, sementara penyempurnaannya Mas Ganjar dan Pak Mahfud ini cocok juga karena Pak Mahfudnya ada di pemerintahan, sementara Pak Ganjar ini dianggapnya kan anak ideologisnya PDI Perjuangan sekarang kan, makanya ya bisa disempurnakan. Hanya memang catatannya yang disempurnakan itu yang mananya.
Itu belum tergambar dengan jelas kepada publik. Sebab di era Pak Jokowi ini banyak yang belum selesai. Jadi yang mana prioritasnya? Ya itulah itu maksudnya. Oke, nanti dijawab. Itu saja Bang Hensat? Ya. Oke, baik Bang Kodari, silakan. Ya, pertama begini, saya percaya bahwa teman-teman yang sudah lama ya di dalam survei itu bertahun-tahun di dunia ini, dia menjalankan menjalankan riset dengan metodologi yang benar ya, dengan metodologi ilmiah, turun lapangan dengan sebenar-benarnya dan laporannya seperti mohon di lapangan begitu. Soal bahwa Bang Eriko punya teori yang lain, yaitu ya hal yang lain lagi begitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mau mengatakan juga begini. Kita tidak mendengar statement-statement seperti ini dari Bang Eriko dan kawan-kawan. Waktu beberapa bulan yang lalu Mas Ganjar tuh nomor 1 gitu loh. Nggak ada serangan-serangan semacam ini di framing dan seterusnya. Soal survei ya? Loh iya, soal survei. Bisa dicek ke belakang. Ketika Ganjar nomor 1 apa ada tuh lembaga survei yang diserang-serang begini sama Bang Eriko? Nggak ada seingat saya gitu loh. Jadi mohon maaf ya, serangan Bang Eriko ini juga bias juga gitu loh. Ketika Ganjar di atas nggak diserang, ya sekarang kemudian nggak diserang lagi. Sekarang diserang, sekarang diserang gitu. Itu yang nomor 2. Yang ketiga, memang masyarakat kita itu dalam setiap pertarungan pada dasarnya itu cuma kembali kepada 2 posisi saja. Apakah perubahan atau kemudian keberlanjutan. Nah, itu black and white tuh ya? Hampir-hampir black and white. Nah, makanya kemudian yang posisinya itu nggak jelas sebetulnya kejepit dia di tengah itu. Iya. Siapa? Kejepit. Siapa? Nggak tahu lah pokoknya 3 calon lah pokoknya gitu kan, masing-masing silakan mengidentifikasi diri sendiri. Kalau kejepit apakah akan tetap masuk putaran kedua atau tidak menurut Anda? Susah, namanya juga kejepit, nggak bisa lewat. Iya, jadi pokoknya sebetulnya 2 itu saja. Nah, siapa yang menang sesungguhnya tergantung biasanya itu kepada petahana. Kalau yang puas kepada petahana itu besar, maka yang berpeluang untuk terpilih adalah yang jadi petahana atau berasosiasi dengan petahana. Tetapi ketika kepada petahana itu rendah, yang berpeluang menang adalah penantang atau perubahan. Nah, dalam Pilpres 2024 ini kebetulan pada hari ini tingkat kepuasan kepada petahana itu besar, sehingga yang asosiasinya paling kuat dengan petahana, teori saya ya gitu ya, itu lebih berpeluang untuk menang. Soal 1 putaran atau 2 putaran itu soal yang lain lagi, tetapi kan kita bicara hasil secara keseluruhan. Begitu. Baik ya. Yang katanya kejepit kayaknya akan susah tembus, tapi matanya agak lirik-lirik Bang Eriko nih. Wajar saja lah. Dari tadi aja Mas Sudori sebut 3. Konstitusi hampir dilanggar 3 periode, ya kan? Itu jejak sejarah digital. Tidak bisa dihapus. Ini saya perjelas ya. Dari tadi saya diomongin, saya perjelas. Konstitusi itu memang mengizinkan untuk adanya gagasan perubahan, dan konstitusi kita sudah diubah 4 kali. Anda jangan ahistoris, Anda jangan inkonstitusional. Anda yang inkonstitusional. Kalau mengatakan konstitusi tidak bisa diubah. Kita mau membahas mengenai hasil survei. Loh, jadi kita gini loh, saya mengubah, saya tidak saja, memaksakan kan diri. begitu. Saya tahu betul itu dikembalikan kepada MPR. Soal MPR tidak melakukan perubahan, bukan salah saya kan cuma mengusulkan. Namanya rakyat. Datang dari Pak Budori. Itu sejarah. Nah, soal narasi orang yang mengusulkan katanya negara bicara aja bisa. Sekarang saya harus menjelaskan. Pak Budori baru berapa lama, Pak Wihadi dengan Pak Prabowo-nya baru berapa lama. Kami dari awal bersama-sama Pak Jokowi. Itu jangan lupa. Itu jelas. Dan bahwa masyarakat puas terhadap Pak Jokowi, yes. Dan disitulah kami ingin melanjutkan. Tapi apakah sudah sempurna, Mbak Afi? Oh, masih belum sempurna. Karena itulah mau disempurnakan. Ada 21 yang dilakukan. Itu jelas. Salah satu, tenaga kerja 17 juta, UMKM, dan juga apa? Digitalisasi. Jadi jelas 3 hal ini menjadi juga prioritas dari 21 ini juga. Jadi apa yang mau disampaikan apa di sini? yang membedakan keberlanjutan dari Ganjar Mahfud dengan keberlanjutan dari Prabowo Gibran? Kami tidak hanya cerita berkelanjutan, tapi kami mau menyempurnakan. Why? Why? Apakah pertumbuhan sudah lebih dari 5%? Bisakah jadi negara maju di bawah 5% atau maksimum 5%? Tidak bisa, Bang Eriko, itu penyempurnaannya itu susu jangan-jangan 4 sehat 5 sempurna. Lah kalau itu lagi disampaikan. Jadi narasinya adalah penyempurnaan. Baik. Pak Wihadi silakan. Jadi begini, kalau saya melihat hubungan Pak Prabowo ini yang dikatakan oleh Bang Eriko baru, itu enggak juga. Karena yang membawa Pak Jokowi menjadi gubernur DKI itu Pak Prabowo, yang dulu udah ditolak sama PDI Perjuangan gitu loh. Ya kan, itu kan ada hubungan yang tidak bisa dipotong begitu saja. Justru mahal Pak Jokowi. Saya paling paham yang dibawa oleh Gerindra adalah Pak Ahok. Boleh kita wawancara. Tapi itu saya ada di situ. Ya kan? Saya ada di situ. Pasti. Jadi itu kan sudah ada hubungan di situ, ya. Nah, kemudian kalau kita melihat sekarang ini adalah kita dari awal sudah mengatakan Indonesia Maju. Sama dengan Kabinet Indonesia Maju.
ini suatu keberlanjutan dan penyempurnaan. Oh, Dari sama dong. dari awal nih ya. Oke. Kalau dia kan nggak dari awal, Oke, tapi yang barusan membedakan saja ini. apa? Biar ya kan? clear lah. Ini kan nggak Ini usah. Tapi barusan aja. keberlanjutan yang Tapi ini sekarang penyempurnaan ikut juga ya. Kemudian kalau kita tadi katakan ini, Oke. ya, dan Pak Prabowo, kenapa memilih seorang cawapres anak muda? Karena kita sudah berbicara masalah transformasi. Ini adalah transformasi di mana pemberian kesempatan kepada anak muda untuk berperan dalam pemerintahan. Itu dikatakan oleh Gibran pada saat Mas Gibran pada saat kemarin debat. Ya. Terima kasih kepada Pak Prabowo yang memberikan kesempatan kepada generasi muda untuk bisa dalam pemerintahan. Jadi konsisten targetnya adalah generasi Konsisten muda dari ya. situ, benar. Oke, baik, perubahan. Ya, pertama kami berucap syukur dulu bahwa pada hari ini koalisi perubahan itu konsisten, kami tidak ingin merepot-repotkan Pak Jokowi. Dia berada posisi mana. Gitu, biarlah beliau itu tetap sebagai presiden mengurusi bangsa ini. Ya. Nah, kemudian konsistenkah kita pada perubahan? Ya. Perubahan adalah satu keniscayaan. Pasti terjadi ya. Sunatullah. Oke. Nggak mungkin di republik ini kita lanjutkan terus. Harus ada perubahan. Maka hadirlah Caimin kemarin itu di debat itu menggaungkan juga perubahan. Ya. Tetapi Pak Anies juga di sebelah sini, beliau adalah dapat disebut sebagai tokoh perubahan ke depan, layak dipilih untuk memimpin republik ke depan. Kalau melakukan perubahan harusnya keluar dari kabinet. Anies tidak ada di kabinet. Salah. Caimin kan ada di kabinet. PKB, Nasdem kan ada di kabinet. Ya, Biar total. Itu bukti konsistensi bahwa kita Komitmen yang pertama. berkomitmen ya bahwa akan mengusung mengawal Pak Jokowi sampai akhir. Oke. Justru kalau kita bertanya seperti itu, saya juga heran. Lah dulu bertempur kok jadi bersatu. Oke, baik. Singkat saja. Boleh Itulah yang kalimat disebut. Dari Bang Hensat dan juga Mas Kodari. Lalu apa yang bisa jadi pegangan masyarakat? Masih ada 3 debat, masih ada perjalanan yang cukup panjang. Tapi apa yang bisa jadi pegangan masyarakat untuk memilih siapa yang berhak menjadi pemimpin nanti? Jadi kalau Singkat saja. menurut saya satu hal aja, Ya. mana di antara capres-cawapres ini yang paling bisa mengubah hidup Anda? Menjadi lebih baik ya. Pemilik suara ini. Ya. Mengubah. Baik. Memperbaiki hidup Anda. Ini salah terus sih saya ngomong. Jadi kalau Pilihnya memang seperti itu saja. Iya, Oke. Semuanya kan anggapannya seperti iklan nih kan, bicaranya baik-baik semua. Tapi yang mana yang sebetulnya kami butuhkan itu aja yang dipilih. Oke, pegangannya sederhana itu. Bang Kodari. Ya, singkat ini ya. kan 3 paslon ini sebetulnya kingmakernya beda-beda ini. Anies Muhaimin itu Pak Surya Paloh, Prabowo Gibran itu Pak Jokowi, ya, Ganjar Mahfud itu adalah Ibu Mega. Nah, lihatlah di antara 3 itu, Anda mau milih siapa? Setelah itu, oke, baik. Tepuk tangan untuk para narasumber kita. Terima kasih banyak. Ini sudah hangat di tahun baru ya. Terima kasih banyak Bapak-Bapak untuk diskusi kita yang menarik pada malam hari ini dan juga pemirsa 1 atau 2 putaran Pilpres bisa saja terjadi. 14 Februari menjadi hari pembuktiannya. Apapun taktik yang dilakukan oleh 3 kandidat, satu hal yang harus dipegang teguh adalah kejujuran dalam berkompetisi, biar rakyat yang menilai dan rakyat menentukan. Panggung Demokrasi undur diri. Selamat tahun baru. Selamat malam. Sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.